bermuatan 1.802 ton senilai 28,7 miliar rupiah tersebut rencananya akan diekspor ke China. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri langsung pengungkapan dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis siang. Kapolri menyebut barang bukti yang diamankan sebanyak 87 kontainer bermuatan 1.802 ton rencananya akan diekspor ke China. Kita akan bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai, yang jelas dari Satgas optimalisasi kan sudah menemukan. Nanti begitu kita rapatkan di situ memang ada potensi penegakan hukum, potensi pelanggaran, menyangkut proses pelanggaran hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum. Dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah ini disebut milik PT MMS. Barang-barang itu ditemukan memiliki perbedaan data untuk menghindari pajak. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Iriansyah Wahyudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa menikmati transportasi umum gratis. Namun syaratnya harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta atau KJP. Dan berikut langkah-langkah membuat KJP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi sejumlah golongan. Salah satunya pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki gaji maksimal 6,2 juta rupiah. Namun untuk pekerja yang menerima fasilitas ini harus mempunyai Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ. Pekerja yang ingin mengajukan KPJ harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji terbaru, dan surat keterangan aktif bekerja dari perusahaan. Pekerja kemudian mengunduh format pengajuan KPJ. Formulir yang telah diisi lengkap dikirim melalui email ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com. Setelah mendaftar, Disnakertrans DKI Jakarta akan memverifikasi data pekerja. Usai verifikasi disetujui, pemohon diminta membuka rekening Bank DKI dengan minimal deposit Rp50.000. Selanjutnya, KPJ akan disalurkan oleh Disnakertrans DKI Jakarta bersama Bank DKI di titik-titik penyerahan yang telah ditentukan. Kartu ini kemudian bisa digunakan untuk menaiki bus Transjakarta, LRT, dan MRT gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dijaga ketat aparat keamanan. Sementara proses pemulihan lokasi kejadian tengah dilakukan. Sejumlah aparat militer berjaga di depan pintu masuk sekolah SMAN 72 Jakarta. Fokus pemulihan adalah membersihkan dan merapikan masjid sekolah yang menjadi titik ledakan. Sementara aktivitas belajar mengajar rencananya tetap akan berlangsung normal pada Senin besok. Selain itu juga didirikan posko layanan trauma healing untuk memberikan layanan pemulihan psikologis bagi korban terdampak. Pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, KPAI memastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini, misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung. Sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMAN 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan akan kembali memberikan diskon tarif tol pada libur momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Kementerian PU bahkan sudah membahas terkait besaran potongan tarif tol dengan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tol pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Terkait besaran diskon tarif tol, pemerintah tengah berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian. Menurut Dodi, besaran tarif tol juga akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melintas serta tidak membebani keuangan Badan Usaha Jalan Tol. Saya pikir saya sudah mulai bicara dengan para pemilik Badan Usaha Jalan Tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu loh. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya. Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu gemuk maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi dan kalau untuk merah putih sih rata-rata mereka mau. Tapi diskusi sudah mulai dari bulan Oktober itu. Dodi menambahkan selain memastikan kelancaran arus saat Nataru, pihaknya juga melakukan mitigasi bencana pada libur akhir tahun dengan berkoordinasi dengan seluruh balai Kementerian PU di daerah. Terlebih akhir tahun nantinya bertepatan dengan musim hujan, sehingga diperkirakan akan terjadi banjir dan longsor. Kementerian PU juga akan menyediakan call center untuk masyarakat apabila terjadi kondisi darurat bencana. Pihaknya telah menyiapkan 5.755 unit alat berat dan 382.044 unit bahan antisipasi banjir seperti geobag dan bronjong. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaia Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaia Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan.
Tim Liputan iNews melaporkan.